Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 yang berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti menginginkan agar keadaannya bisa semakin lebih baik dari sebelumnya. Sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, kita mampu memulihkan keadaan kita, yaitu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya ialah iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Yang pertama, iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang terus bertumbuh karena mau selalu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17 menjelaskan bahwa iman timbul dari mendengar firman Kristus. Marilah kita terus berusaha mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah, renungan, sharing, atau apapun. Bahkan saat ini kita dapat dengan mudah mendengarkan setiap renungan-renungan atau ibadah-ibadah online dari berbagai gereja di seluruh dunia sekalipun. Renungan dan bahan khotbah juga dengan mudah dapat diakses melalui internet. Firman Tuhan saat ini dengan mudah dapat kita nikmati. Tanpa mau mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan. Bartimeus saat itu mendengar tentang Yesus, maka bangkitlah imannya. Keadaan Bartimeus saat itu sangat sulit, yaitu buta sejak lahir. Namun ketika mendengar bahwa Yesus hendak lewat,
maka ia pun bertindak dengan imannya. Yang kedua, iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah pada keadaan. Iman Bartimeus yang membuat ia bangkit dan tidak mau menyerah kepada persoalannya yang berat. Ayatnya yang ke-48 menjelaskan bahwa ia tidak mau kalah dengan persoalannya dan rintangan yang dihadapinya. Ayat 49 mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Untuk sesuatu pemulihan, maka kita perlu mengubah pusat perhatian kita, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Jangan pasrah dengan keadaan, tapi beriman kepada Yesus yang sanggup menolong, sekalipun menghadapi hambatan, tetapi tetap datang kepada Yesus. Yang ketiga, iman yang bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang memiliki mental menang, mau meninggalkan statusnya yang kalah, sulit, tertinggal, dan suka menyerah. Bartimeus punya iman yang menang. Ia meninggalkan statusnya sebagai pengemis yang buta. Dia datang kepada Tuhan Yesus Sang Pengubah yang dia percayai dapat mengubahkan dan memulihkan hidupnya yang lama. Permohonannya kepada Yesus ialah pemulihan, bukan uang, harta. Dan pada ayat 52, Bartimeus mengalami pemulihan karena dia punya iman yang mau bangkit dan menang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman yang memulihkan tidak hanya sekedar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu, tetapi juga melibatkan tindakan nyata yang menegaskan keyakinan kita kepada kuasa Tuhan. Bartimeus tidak hanya duduk diam di pinggir jalan, menunggu belas kasihan orang lain, melainkan ia berseru dengan penuh iman. Ia tidak membiarkan keadaan fisiknya yang buta dan keadaan sosialnya sebagai pengemis menutupi pengharapannya kepada Kristus. Ia tahu bahwa kesempatan untuk bertemu Yesus mungkin tidak datang 2 kali, maka ia menggunakan kesempatan itu dengan segenap kekuatan. Iman yang sejati akan mendorong seseorang untuk bertindak di tengah situasi yang tampak tidak mungkin. Bartimeus mengajarkan kepada kita bahwa iman yang hidup selalu bergerak menuju kepada sumber kuasa, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang mungkin akan menegur kita untuk diam. Banyak keadaan mungkin membuat kita berhenti berdoa. Tetapi iman yang sejati tidak bisa dibungkam. Iman seperti ini melahirkan ketekunan, menyalakan keberanian, dan menumbuhkan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Saat dunia berkata tidak mungkin, iman berkata segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saat dunia menertawakan langkah kita yang tampak kecil, iman menegaskan bahwa setiap langkah kecil menuju Yesus membawa perubahan besar dalam hidup kita. Iman yang memulihkan juga adalah iman yang rela meninggalkan masa lalu dan bergerak menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Bartimeus menanggalkan jubahnya sebelum ia datang kepada Yesus. Sebuah tindakan yang kelihatannya sederhana, tetapi memiliki makna rohani yang mendalam. Jubah ini adalah identitas selamanya sebagai pengemis, simbol dari kehidupannya yang bergantung pada belas kasihan manusia, lambang dari penderitaan dan keterbatasan. Dengan menanggalkan jubah ini, ia menyatakan secara iman bahwa dirinya tidak mau lagi terikat pada masa lalu, tidak mau lagi dikasihani, tidak mau lagi hidup dalam belenggu keadaan yang lama. Ia siap menyambut kehidupan baru yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Untuk mengalami pemulihan sejati, kita harus rela melepaskan jubah lama kita. Kebiasaan buruk, luka batin, kepahitan, rasa takut, dan kegagalan yang terus membayangi. Tidak mungkin kita mengalami pemulihan kalau masih menggenggam masa lalu yang penuh beban. Tuhan
tidak dapat memenuhi tangan yang masih penuh dengan hal-hal lama. Saat kita berani melepaskan semua ini dan datang dengan tangan yang kosong, barulah Tuhan bisa memenuhi kita dengan berkat dan pemulihannya yang baru. Seperti Bartimeus yang datang tanpa jubah pengemis, Tuhan ingin kita datang tanpa syarat, tanpa gengsi, tanpa alasan, hanya dengan hati yang percaya dan terbuka untuk menerima kasih Tuhan. Iman yang memulihkan adalah iman yang berbuah dalam ketaatan dan pengiringan kepada Kristus. Setelah menerima penglihatannya kembali, Bartimeus tidak kembali ke tempat duduknya semula. Ia tidak kembali menjadi pengemis di pinggir jalan, melainkan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini adalah bukti bahwa iman yang sejati tidak hanya berhenti pada permintaan dan pemulihan, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan yang setia mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang mencari Tuhan hanya untuk berkat dan pemulihan, tetapi sedikit yang mau tetap setia setelah Tuhan menjawab doanya. Pemulihan sejati bukan hanya ketika keadaan kita berubah, tetapi ketika arah hidup kita berubah dari berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat kepada Kristus. Bartimeus bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi juga dipulihkan secara rohani. Penglihatannya yang baru menuntun dia untuk melihat arah yang benar, yaitu berjalan bersama Yesus. Demikian juga dengan kita ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, jangan berhenti di situ. Jadikan pemulihan ini sebagai permulaan dari perjalanan iman yang lebih dalam. Gunakan hidup kita yang telah dipulihkan untuk menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Yesus Kristus hidup dan berkuasa. Iman yang memulihkan akan menghasilkan kehidupan yang menyala, yang penuh syukur, dan yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pastikanlah bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang mampu memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya. Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa hanya dengan iman kepadamu, kami dapat mengalami pemulihan sejati. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki iman seperti Bartimeus, yang tidak mudah menyerah, iman yang mau bangkit di tengah kesulitan, dan iman yang rela meninggalkan masa lalu untuk menyambut hidup yang baru di dalam Tuhan. Tolong kami agar tidak hanya mencari Tuhan saat kami butuh pertolongan, tetapi juga tetap setia mengikuti Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubahkan, menyembuhkan, dan memulihkan setiap keadaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.